Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan tentang keutamaan bulan haji ya sahabat, melanjutkan keutamaan haji, maka kita baca kalimat tauhid ya sahabat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ikuti ya sahabat ya, baca kalimat tauhid. Panjang umur tiada berguna jika jelek perbuatannya, malah besar perkaranya, makin lama di nerakanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jika nyawa sampai tenggorokannya, terlihat semua dosa-dosanya, menyesal pun tiada berguna, terlihat semua siksa nerakanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Orang yang baik akhlaknya, sangat senang kematiannya, bersinar di raut wajahnya karena melihat nikmat syurganya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Anak yang baik pengabdiannya kepada kedua orang tuanya, lebih-lebih pada ibunya, jadi mulia anak cucunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Anak yang jelek akhlaknya kepada orang tuanya, menutup pintu syurganya, membuka pintu nerakanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Wala tudlamu fihinna anfusakum wa qatil musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Al-ayah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Haramain petualang dimanapun berada, wabil khusus yang kami hormati dan kami takdimi para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para sayyid, para syarif, para penonton sekalian, para youtuber senior yang mendukung channel YouTube Haramain Petualang, dan sahabat-sahabat Haramain Petualang dimanapun berada, dan kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang menonton video ini, semuanya tanpa terkecuali kami hormati dan kami takdimi. Sahabat-sahabat Haramain Petualang yang kami hormati dan kami takdimi, marilah kita sejenak sebelum melanjutkan membahas hukum-hukum haji, maka kami akan membahas tentang keutamaan di bulan Dzulhijjah ya sahabat. Maka haji ini pelaksanaan haji ini tidak dilakukan setiap bulan ya sahabat, hanya dalam 1 tahun sekali ya, 1 tahun sekali. Jadi kalau bulan-bulan selain Dzulhijjah itu tidak ada pelaksanaan ibadah haji. Jadi kalau selain Dzulhijjah itu pelaksanaan umroh ya Dzulhijjah. Jadi pelaksanaan ibadah haji itu hanya dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Maka sekarang ini tepatnya pada bulan Dzulhijjah tanggal 8 ya. Pada hari Selasa tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau di Arab Saudi tanggal 9. Kalau di NU ya, sekarang ini masih tanggal 8 melaksanakan ibadah puasa sunnah yang namanya tarwiyah. Tapi untuk Muhammadiyah tanggal 9 itu pelaksanaan sunnah, puasa sunnah Arafah, sama dengan Mekkah Al-Mukarramah. Sekarang ini sudah Arafah tanggal 9, insyaallah besok hari raya Idul Adha ya sahabat. Maka untuk kali ini saya akan membahas tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Para jemaah haji itu berangkat di bulan Dzulqa'dah ya sahabat. Maka Dzulhijjah ini termasuk bagian dari Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Apa saja bulan yang mulia itu? Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sekarang kita bahas Dzulhijjah. Dzulhijjah ini sebelum Dzulhijjah Dzulqa'dah ya. Maka bulan Dzulqa'dah ini, pertengahan bulan Dzulqa'dah, umat Islam di seluruh dunia itu sudah berkemas-kemas berangkat ke tanah suci Mekkah Al-Mukarramah untuk pelaksanaan haji fardu, kewajiban haji, rukun-rukun haji. Maka rukun haji ini dilaksanakan di bulan Dzulhijjah pas pada tanggal 7, sudah dimulai 7, 8, 9 ya, sampai terakhir setelah di Arafah. Setelah di Arafah, menginap di Arafah, maka pulangnya ke Mekah, yaitu langsung hari raya Idul Adha. Sahabat-sahabat Haramain Petualang, di bulan Dzulhijjah ini ada keutamaan dan pahala yang sangat besar sekali ya sahabat. Apa saja pahala yang besar itu? Di antaranya yaitu berpuasa 3 hari di bulan Dzulhijjah, dan diantaranya tarwiyah dan Arafah, dan juga yaitu berkurban ya sahabat, berkurban. Jadi kita ini umat Islam, bagi umat Islam yang punya kelebihan harta, maka ya yang punya kelebihan harta itu kalau bisa ya berkurbanlah
Jadi berkurban ya. Berkurban untuk apa? Untuk bagi orang-orang miskin yang tidak pernah memakan daging sapi, kambing dan unta. Berkat kita para donatur, para orang kaya, para pemerintah yang punya kelebihan harta, para pegawai negeri, para aparat TNI, Polri yang punya kelebihan harta ingin melaksanakan kurban, ya sangat bagus dan besar pahalanya ya sahabat Romain Petualang. Dan juga para pedagang, para petani, ya bukan hanya aparat saja ya sahabat, para petani, para pedagang, rakyat kecil yang punya kelebihan harta ingin mendapat pahala yang besar, berkurbanlah. Nah, di sini ada peraturan-peraturan berkurban, bukan sekedar kita berkurban langsung kita sembarangan beli hewan istilahnya. Jadi ada beberapa peraturan hewan yang wajib dikurbankan, yang harus dikurbankan, bukan hewan-hewan sembarangan artinya ya sahabat. Artinya misalnya ada hewan kurus, pincang, sakit, jangan ya sahabat. Terutama hewan-hewan yang kena virus PMK jangan dikurbankan, nanti dimakan oleh anak-anak, oleh orang-orang miskin, orang-orang sekitarnya, nanti kena virus menular ya, jangan ya. Jadi cari sapi, kambing atau unta yang sehat, yang gemuk ya sahabat. Maka dalam kitab Al-Majmu' dalam kitab Syarh Muhadzab itu dijelaskan di sini. Ini ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, ada 4 aib, ada 4 penyakit yang tidak boleh dikurbankan ya sahabat. Jadi ada 4 penyakit yang tidak boleh dikurbankan dari hewan tersebut. Arba'uh la tajuzu fil iridahi. Ada 4 perkara, 4 penyakit yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang pertama al-awra'u al-bayinu awraha. Yang pertama yaitu buta ya sahabat. Yang pertama buta. Kalau hewannya buta, hewan kurban itu buta, sudah jelas butanya, bukan remang-remang lah, berarti belum jelas. Kalau sudah jelas buta, jangan ya sahabat, tidak boleh dijadikan kurban. Yang kedua, wal maridatu al bainu maraduha wal maridu al bainu maraduha ya. Kalau keliru tolong diperbaiki sahabat ya nahunya ya. Ini karena tulisannya kurang jelas juga. Wal maridatu al bainu maraduha. Yang kedua yaitu sakit. Jadi hewan kurbannya sakit, sudah jelas sakitnya, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban ya sahabat. Kalau hewan sakit, sudah jelas sakitnya, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Wal irja'u al bainu dal'uha. Jadi dal'uha ya. Dan juga yang ketiga yaitu pincang ya sahabat. Yang ketiga, yang pertama buta, yang kedua sakit, yang ketiga pincang ya. Misalnya berkaki 3, kambingnya berkaki 3 misalnya, sudah parah pincangnya, kakinya sudah nggak bisa, maka jangan dijadikan kurban ya sahabat. Wal katsiratul latilatul qa ya sahabat. Yang keempat yaitu kurus dan sedikit dagingnya. Jadi hewan itu kurus banget, dagingnya sedikit, jadi tidak boleh dijadikan kurban ya sahabat. Di sini ada keterangan juga penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Beliau berpendapat, kata Imam Nawawi, la tuja'ut tabhiyah bima fi ainun yanqutul lahmi kal maridi. Tidak boleh menyembelih hewan kurban jika hewan kurban tersebut memiliki beberapa penyakit. Nah, jadi tidak boleh menyembelih hewan kurban yang penyakitan. Ya, tidak boleh menyembelih hewan kurban yang penyakitan, sehingga dengan penyakit tersebut bisa mengurangi yang lahmikal marid, bisa mengurangi daging. Jadi tidak boleh ya, kata Imam Nawawi, tidak boleh menyembelih hewan kurban
jika hewan kurban tersebut penyakitan sampai mengurangi daging. Ya sahabat. Fa in kana mariduha yasiran lam yamna'ul ijza. Juga kalau misalnya sakitnya tersebut tidak mengurangi daging, ya juzuh, maka boleh ya sahabat. Maka boleh ya. Jadi kalau misalnya hewan kurbannya itu sakitnya akibat sakit tersebut sampai mengurangi daging, maka tidak boleh. Kalau cuma tergores enggak apa-apa ya sahabat, tergores itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sakitnya itu tidak mengurangi daging, enggak apa-apa. Tapi kalau sakitnya itu sampai mengurangi daging, maka tidak boleh ya sahabat. Sahabat-sahabat Haramain yang dirahmati Allah, ini kurban ini dari siapa sih asalnya, asal mulanya kurban? Untuk jemaah haji di Arab Saudi yang sekarang lagi berat-beratnya melaksanakan rukun haji, maka insya Allah nanti beliau akan dianjurkan untuk melaksanakan kurban, membeli kambing untuk berkurban itu kepada jemaah haji. Insyaallah kalau dia Mekah Al-Mukarramah itu bulan haji ini sangat melimpah dagingnya sahabat, sampai kadang-kadang sampai dibuang-buang kepala kambing di sana-sana karena sudah para jemaah haji itu kurban semua di sana di Mekah Al-Mukarramah itu ya sahabat. Dan juga kurban ini asal mulanya dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau ayahanda dari Nabiullah Ismail alaihissalam, sedangkan Nabi Ismail alaihissalam adalah kakek buyutnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berapa sih Nabi Ibrahim itu kalau berkurban? Kalau Nabiullah Ibrahim kalau berkurban ya sahabat-sahabat Haramain, beliau itu, jadi kalau keliru tolong diperbaiki ya sahabat ya. Insyaallah beliau itu kalau berkurban 3000 kambing, 1000 sapi, dan 500 unta. Ada yang mengatakan juga 700 unta ya sahabat. Ada yang mengatakan 500 unta. Apakah Nabiullah Ibrahim itu nabi yang kaya? Tidak ya sahabat. Apakah Nabiullah Ibrahim itu nabi pegawai negeri? Tidak ya sahabat. Nabiullah Ibrahim itu seorang nabi yang sederhana ya sahabat. Tidak kaya, tidak miskin, biasa saja. Bahkan rumahnya lebih besar orang-orang sederhana di Indonesia. Kalau dulu itu di Arab Saudi itu, di Arab itu rumahnya itu hanya menyusun batu ya sahabat. Tapi beliau karena saking sayangnya, senangnya kepada Gusti Allah, kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, saking senangnya pahala, maka beliau itu tidak menghiraukan berapa harta yang keluar untuk dikurbankan, dikasih dagingnya kepada kaum muslimin, muslimat, kepada fakir miskin ya sahabat. Jadi Nabiullah Ibrahim itu kalau kurban 3000 kambing, 1000 sapi, dan 500 atau 700 unta ya sahabat. Kalau sekarang coba dihitung sendiri ya, dihitung sendiri berapa jumlah uang. Kalau sekarang 3000 kambing itu berapa uang? 1000 sapi itu berapa uang? Mungkin miliaran ya sahabat-sahabat. Jadi setiap tahun Nabiullah Ibrahim mengeluarkan miliaran uang untuk berkurban, dagingnya dikasihkan kepada orang-orang fakir miskin. Sahabat-sahabat Haramain Petualang yang kami hormati dan kami takdimi, ini ada pertanyaan dari tamu ya, dari teman ini. Ini pertanyaannya, tolong nanti sahabat-sahabat yang tahu bisa dijawab ditulis di deskripsi di bawah ini ya, di komentar di bawah. Ini pertanyaannya, tolong jelaskan gimana hukumnya, gimana pendapat Anda tentang pesantren atau atas nama pondok pesantren tapi di dalamnya isinya sholat bersama sholat laki-laki perempuan campur, dan juga di dalamnya pimpinannya itu menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Israel, dan juga Al-Quran katanya bukan kalam Allah tapi kalam Nabi. Itu bagaimana pendapatnya? Nah, ini saya jawab. Nanti kalau jawaban saya kurang benar ya sahabat, tolong di komentar, tulis komentar di bawahnya. Ini jawaban saya, apapun namanya ya sahabat, baik namanya pondok pesantren, baik namanya forum,
baik namanya perkumpulan, baik namanya yayasan, baik namanya pendidikan, apapun itu namanya, ya. Itu jawaban dari saya. Apapun itu namanya, yayasan apa namanya, yayasan apapun namanya, atau tempat beribadah pun beribadatan apapun namanya, kalau melanggar perintah, kalau tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, itu ya. Kalau tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis ajarannya di pondok pesantren tersebut, maka itu termasuk bagian dari aliran sesat ya sahabat. Jadi tolong tolong untuk sahabat-sahabat yang menanyakan ini sudah saya jawab. Pondok apapun namanya, perkumpulan apapun namanya, tempat peribadatan apapun namanya, yayasan apapun namanya, baik bernama yayasan Islam ini, kalau di ajarannya dalam pondok pesantren tersebut menyimpang dari Al-Qur'an dan hadis dan ijma' ulama, menyimpang dari syariat, maka itu termasuk ajaran sesat ya sahabat. Jadi kalau ajaran sesat itu tidak boleh ya, di Indonesia tidak boleh. Ya ini ya jawaban saya. Kalau jawaban saya kurang apa? Kalau jawaban saya kurang benar, tolong ditulis di komentar di bawah ini. Baik sahabat-sahabat Haramain Petualang, hanya ini yang dapat kami sampaikan seruan untuk seluruh umat Islam. Kalau bagi yang punya kelebihan harta, tolong untuk untuk melaksanakan kurban. Ini kurban biasanya selesai sholat Idul Adha. Kalau yang Idul Adha besok, jadi selesai Idul Adha langsung persiapan untuk menyembelih kurban ya. Dibagi-bagikan kurbannya, dibagi-bagikan kepada fakir miskin ya. Jangan sampai dibagikan kepada orang kaya. Ya kaya nggak apa-apa ya lah, misalnya kaya tapi kita kasihan karena semuanya orang dikasih, jadi dia orang kaya nggak enak kalau nggak dikasih, ya kasih nggak apa-apa ya, baik juga sahabat, karena tidak boleh menyakiti perasaan orang lain ya. Jadi kalau ke sahabat-sahabat yang mau berkurban, kasih semuanya, kasih. Terutama ya fakir miskin, anak yatim ya sahabat. Orang tua jompo tuh pertama dulu, kasih dulu. Kalau semuanya sudah dikasih kurbannya, baru orang-orang menengah, orang-orang kaya ya. Kalau sebelum orang fakir miskin, anak yatim, orang tua jompo belum dikasih, jangan dulu ya. Jangan sampai keliru menyampaikan kurban ya. Baik sahabat Haramain Petualang, hanya ini yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, untuk keutamaan bulan haji. Kalau ada kesalahan kekurangan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya, tolong diperbaiki. Kalau ada kesalahan baik dari nahunya, dari sorofnya, dari ilalnya, karena kami tidak ingin jika kelak meninggal, tidak ingin ada kesalahan sedikit pun. Kurang lebihnya minta maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.